Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 7, Nur Lailiatul Zakiyah, Toto Wiranto dan Ahmad Lutfi Effendi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model Realita, Konsep Dasar, Prosedur dan Teknik Konseling. Kami dari mata kuliah Bimbingan Konseling Pribadi Individu yang diampu oleh dosen Puji Maulana MPD. Mungkin itu saja. Kami serahkan kepada pemateri langsung. Kepada pemateri pertama, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar konseling realita. Teori pilihan berpendapat bahwa kita tidak dilahirkan sebagai papan tulis kosong yang menunggu untuk dimotivasi dari luar kekuatan dunia sekitar kita. Sebaliknya, kita dilahirkan dengan 5 genetika yang dikodekan kebutuhan kelangsungan hidup. Cinta dan rasa memiliki kekuatan atau prestasi, kebebasan atau kemerdekaan, dan kesenangan. Hal itu yang mengendalikan semua kehidupan kita. Setiap dari kita memiliki 5 kebutuhan, tapi mereka bervariasi dalam kekuatan. Sebagai contoh, kita semua memiliki kebutuhan untuk cinta dan rasa memiliki. Tapi sebagian dari kita membutuhkan lebih banyak cinta daripada yang lain. Teori pilihan didasarkan pada premis bahwa karena kita merupakan makhluk sosial, memerlukan keduanya menerima dan memberikan cinta. Prosedur konseling realita. Konseling realita dapat menjadi pandangan hidup bagi beberapa orang. Salah satu tokoh, Carol Ivey, mengatakan bahwa setiap sesi konseling dapat terjadi di mana saja. Ivey juga membagi konseling menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, keterlibatan, yang kedua, pemusatan pada tingkah laku saat sekarang, bukan perasaan, yang ketiga, belajar kembali, yang keempat, evaluasi. Poin pertama, keterlibatan. Poin ini menekankan pentingnya konselor untuk mengkomunikasikan perhatiannya terhadap konseling. Perhatian ini diwujudkan dalam bentuk kehangatan hubungan, penerimaan, penghayatan, dan pemahaman terhadap konseling. Dan cara ini merupakan salah satu cara terbaik untuk menunjukkan perhatian konselor terhadap konseling dengan sepenuh hati. Kedua, pemusatan pada tingkah laku saat sekarang, bukan pada perasaan. Pemusatan pada tingkah laku saat sekarang bertujuan untuk membantu konseli agar sadar terhadap apa yang dilakukan yang menjadikannya mengalami perasaan atau masalah seperti yang dirasakan atau yang dialami saat sekarang. Tingkah laku manusia terdiri dari apa yang dia lakukan, yang dia pikirkan, yang dirasakan, dan dialami secara fisiologis. Keempatnya berkaitan, namun poin ini menekankan pada apa yang dilakukan dan difikirkan. Hal ini terjadi karena sukar bagi kita untuk mengubah perasaan dan pengalaman fisiologis seseorang tanpa mengubah apa yang dilakukan dan dipikirkan terlebih dahulu. Yang ketiga, belajar kembali. Di poin ini terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, pertimbangan nilai. Yang kedua, perencanaan tingkah laku yang bertanggung jawab. Yang ketiga, kesepakatan. Yang pertama, pertimbangan nilai. Konseli perlu dibantu menilai kualitas apa yang dilakukannya, menentukan apakah tingkah laku tersebut bertanggung jawab atau tidak. Jadi di poin ini membantu konseli untuk menilai apa yang dilakukannya itu kualitas atau tidak. Yang kedua, perencanaan tingkah laku yang bertanggung jawab. Konselor bersama konseli
membuat rencana tindakan efektif yang akan mengubah tingkah laku yang tidak bertanggung jawab ke arah tingkah laku yang bertanggung jawab, sehingga konseli tersebut dapat menunjukkan ataupun dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, kesepakatan. Suatu rencana akan bermanfaat jika konseli membuat suatu komitmen khusus untuk melaksanakan rencana yang telah disusunnya atau dibuatnya. Komitmen tersebut dapat dibuat secara lisan ataupun secara tertulis. Yang keempat, evaluasi. Poin ini terdiri dari 2 poin di dalamnya. Yang pertama, tidak ada kata ampun. Yang kedua, membatasi hukuman. Poin yang pertama, tidak ada kata ampun. Karena tidak semua rencana dapat berhasil, maka konselor tidak perlu mengeksplorasi alasan-alasan mengapa konseli gagal dalam melakukan rencana yang dibuatnya. Oleh karena itu, konselor memusatkan perhatian pada pengemban rencana baru yang lebih cocok pada konseli untuk mencapai tujuan. Yang kedua, membatasi hukuman. Konselor yang berorientasi konseling realita tidak akan memberikan hukuman pada konseli yang gagal melaksanakan rencananya, sebab hukuman tidak akan mengubah tingkah laku, melainkan akan memperkuat identitas gagal konseli. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu teknik konseling realita. Konseling realita menggunakan banyak teknik untuk mencapai tujuan-tujuan konseling, khususnya teknik-teknik dari perspektif konseling perilaku seperti yang telah dikemukakan. Teori konseling realita memiliki beberapa teknik tersendiri, yaitu memperkuat tingkah laku, modeling, dan yang ketiga metafor, keempat hubungan, yang kelima pertanyaan, selanjutnya intervensi paradoks, adiksi positif, pengemban keterampilan, penggunaan kata kerja, serta konsekuensi natural. Nah, itulah 10 teknik konseling model realita. Nah, untuk yang pertama yaitu memperkuat tingkah laku. Jadi, shopping adalah metode mengajarkan tingkah laku dengan terus-menerus melakukan aproksimasi dan membuat rantai hubungan. Behavioral content. Syarat mutlak untuk memantapkan kontrak behavioral adalah batasan yang cermat mengenai masalah konseli, situasi di mana hal itu diekspresikan, dan kesediaan konseli untuk mencoba prosedur itu. Dan saya akan melanjutkan ke hubungan. Hubungan menggunakan hubungan sebagai bagian yang esensial dalam proses terapeutik. Hubungan ini harus memperlihatkan upaya menuju perubahan, menyenangkan, positif, tidak menilai dan mendorong kesadaran konseling. Dan dilanjut yang kelima yaitu pertanyaan. Konselor menekankan evaluasi dalam perilaku total. Asesmen harus berasal dari konseli sendiri. Konselor tidak mengatakan apa yang harus dilakukan konseli, tetapi menggunakan pertanyaan yang struktural dengan baik untuk membantu konseli menilai hidupnya dan kemudian merumuskan perilaku-perilaku yang perlu tidak diubah. Dan saya akan melanjut ke penggunaan kata kerja. Dimaksudkan untuk membantu konseli agar mampu mengendalikan hidup mereka sendiri dan membuat pilihan perilaku total yang positif. Mungkin beberapa teknik konseling model realita yang belum saya jelaskan bisa kalian baca di makalah kami. Jadi, itulah 10 teknik konseling model realita yang ada di makalah kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.